Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pos 1 Gunung Gede Pangrango dirusak, jalur pendakian Gunung Gede melalui Cibodas ditutup sementara. Pasangan YouTuber di kota Sukabumi ditangkap polisi karena mempromosikan judi daring di kanal YouTube-nya. Musim kemarau panjang, kenaikan harga beras di sejumlah wilayah di Jawa Barat mencetak rekor. Kita ke informasi selanjutnya. Buntut perusakan fasilitas pos jaga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, jalur pendakian Gunung Gede melalui Cibodas ditutup sementara. Perusakan diduga dilakukan oleh petugas jasa pengelola wisata alam yang membawa 15 pendaki tanpa izin. Foto dokumentasi petugas menunjukkan kerusakan barang milik negara di pos 1 jalur pendakian menuju puncak Gunung Gede Pangrango di Kampung Cibodas, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Cianjur, yang terjadi pada Sabtu pagi 26 Agustus lalu. Perusakan terjadi saat petugas menegur dan mengumpulkan 15 orang pendaki yang didampingi oknum basecamp, penyedia jasa pengelola wisata alam, untuk diperiksa surat izin pendakian dan kelengkapan lainnya. Mereka diperiksa karena nekat mendaki di bawah jam 6 pagi. Padahal pendakian hanya diperbolehkan setelah jam 6 pagi. Para pendaki rupanya tidak memiliki surat izin resmi pendakian. Tidak terima ditegur petugas, oknum basecamp atau jasa pengelola wisata alam marah dan merusak fasilitas yang ada sambil memegang pisau. Akibat kejadian tersebut, jalur pendakian Gunung Gede via Cibodas ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Sedang terduga pelaku sudah dilaporkan ke polisi. Penutupan ini kami belum bisa menentukan sampai kapan. Ini sampainya adalah sampai kami dari segi manajemen pendakiannya kami sudah siap, termasuk sarana prasarana yang dirusak gitu ya, termasuk peralatan pendukung supaya pengelolaan pendakiannya lebih baik, dan juga tadi mental petugas kami ya sudah lebih tenang, sudah lebih siap untuk bertugas kembali. Penutupan ini kami belum bisa menentukan sampai kapan. Ini sampainya adalah sampai kami dari segi manajemen pendakiannya kami sudah siap, termasuk sarana prasarana yang dirusak gitu ya, termasuk peralatan pendukung supaya pengelolaan pendakiannya lebih baik, dan juga tadi mental petugas kami ya sudah lebih tenang, sudah lebih siap untuk bertugas kembali. Pendaki pun kecewa karena jalur pendakian dialihkan dan berniat membatalkan pendakian karena pengalihan jalur pendakian ke Gunung Putri dan Salabintana. Kondisi medan jalannya lebih berat. Baru dapat info nih dari petugas kalau akan ditutup dalam waktu yang tidak ditentukan kan. Jadi kayaknya cancel deh. Soalnya kalau ke Pangrango itu kan kalau lewat dialihkan lewat Gunung Putri ya. Kalau dialihkan Gunung Putri itu saya harus naik, turun, naik lagi gitu. Jadi 2 kali kerja gitu, kelamaan. Para pendaki Gunung Gede yang sudah terdaftar akan melakukan pendakian pertanggal 29 sampai 31 Agustus melalui jalur Cibodas akan dialihkan ke jalur Gunung Putri atau Salabintana, Sukabumi. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Seorang penadah motor curian dibekuk petugas unit reserse kriminal Polsek Tawang, Kota Tasikmalaya. Polisi menangkap tersangka dengan menyamar sebagai pembeli. Realdi Ruhimat, warga Tawang, Kota Tasikmalaya, bahagia setelah motornya yang hilang sebulan lalu berhasil ditemukan kembali oleh jajaran Polsek Tawang. Motornya hilang sebulan lalu, dicuri dari halaman rumahnya menjelang subuh. Gimana perasaannya nih, motornya ketemu lagi? Sangat bahagia. Ya. Kemarin udah pasrah atau gimana? Udah pasrah gitu. Pencurian sepeda motor ini berhasil diungkap setelah anggota Polsek Tawang menemukan penjualan motor melalui media sosial dengan sistem COD alias bayar di tempat. Aparat kemudian menyamar menjadi pembeli. Setelah disepakati harga 6 juta untuk sepeda motor yang dijual, maka ditentukan waktu pertemuan di sebuah warung bakso di daerah Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Saat melakukan transaksi jual beli, penjual mengaku motornya aman karena memiliki STNK.
Namun saat diperiksa, ternyata nomor rangka dan mesin sama dengan data laporan kehilangan motor yang diterima polisi. Pelaku pun langsung diringkus di warung bakso. Setelah menggeledah rumah pelaku, polisi menemukan satu lagi sepeda motor hasil curian yang belum terjual. Tersangka mengaku sudah beberapa kali menjadi penadah motor curian. Karena sebelum ini juga pelaku sudah menjual 5 unit sepeda motor kepada akun COD, pihak COD menjualnya. Itu dalam berapa lama itu, Pak? Kalau menurut keterangan si pelaku, dia ngejual dari tahun 2021. Pak. Kita kenai di sini dengan pasal 363 Junto 480. Ancaman? Ancaman 4 tahun penjara. Sayangnya dua pencuri sepeda motor justru telah kabur saat mengetahui si penadah tertangkap. Kini polisi masih mengejar kedua pelaku yang sudah dikantongi identitasnya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Sebuah perusahaan penyedia layanan televisi satelit berlangganan melaporkan praktik distribusi konten penyiaran ilegal kepada pihak kepolisian Polda Jabar. Praktik ilegal ini merugikan karena konten yang diproduksi didistribusikan oleh terduga pelaku tanpa ada kerjasama dengan penyedia layanan. Perusahaan penyediaan layanan televisi satelit berlangganan, Next Parabola, melaporkan praktik distribusi konten penyiaran ilegal kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar. Pelaporan dilakukan agar hal tersebut tidak terulang di kemudian hari. Proses penyelidikan sudah berlangsung sejak laporan dilakukan pada Oktober tahun 2022 lalu. Saat ini, upaya yang dilakukan sudah menemui titik terang, meski belum bisa disampaikan secara detail. Terduga pelaku berlokasi di wilayah Sukabumi. Ada yang lembaga, ada yang perorangan. Yang pasti mereka tidak memiliki kerjasama. Dan bahkan yang saat ini terjadi di Sukabumi, bukan hanya tidak memiliki kerjasama, diketahui mereka juga tidak memiliki lembaga dan tidak memiliki izin penyiaran. Jadi ini lebih situasinya lebih parah ya. Akibat kasus ini, pihak Next Parabola mengalami kerugian karena konten yang diproduksi oleh Next Media didistribusikan oleh para pelaku, baik perorangan maupun lembaga, untuk mendapatkan keuntungan tanpa ada kerjasama dengan perusahaan penyedia layanan televisi satelit berlangganan tersebut. Di pihak kami sudah diperiksa saksi-saksi semuanya secara lengkap. Kami tinggal menunggu pihak nanti penentuan untuk masuk ke level penyidikan. Ya. Dan kami sangat berharap itu tidak lama lagi. Proses penyelidikan kasus pembajakan akses televisi satelit berbayar tersebut ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Menurut pihak kepolisian, proses penyelidikan butuh waktu agar pelaku sebenarnya bisa terungkap dan ditangkap. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Belum sekali. Tapi itu dulu. Oh, sekarang. Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota menangkap 2 YouTuber di kawasan perumahan Ciberem Permai 1 Kota Sukabumi. Pasangan tersebut dituduh telah mempromosikan situs judi online atau daring. Dengan tangan terborgol, Ferdi berjalan menuju halaman Mapolres Sukabumi Kota Rabu pagi. Selain tersangka, polisi juga menangkap Cinta, rekan kerja Ferdi, yang dituduh turut serta melakukan promosi judi online lewat YouTube. Keduanya dilaporkan warga melalui nomor saluran siaga hotline Lapor Pak Polisi Siap Mas di nomor 0811 654 110. Polisi kemudian menggerebek sebuah rumah di perumahan Ciberem Permai 1, Jalan Gunung Bromo nomor 32, Kelurahan Ciberem Hilir, Kecamatan Ciberem, untuk menangkap pemilik kanal YouTube @kokoslotgacor dengan jumlah pengikut mencapai 2,67 juta orang itu. Polisi juga menyita barang bukti 1 keping compact disc, CD berisi 11 dokumen tangkapan layar dan 8 dokumen rekaman layar kanal YouTube @kokoslotgacor dan situs judi online Pendekar 138, serta 1 bundel cetakan tangkapan layar kedua kanal YouTube tersebut. Dari hasil penelusuran di saluran YouTube Kokoslot Gacor, terdapat sejumlah video yang mempromosikan situs judi online Pendekar 138, seperti trik bermain slot, serta menjanjikan kemenangan besar bagi pemainnya.
Modusnya yaitu dengan cara pelaku yang laki-laki ini menyuruh pelaku S alias C ini untuk melakukan live streaming jenis judi slot di channel YouTube Koko Slot Gacor. Keuntungan yang didapat oleh keduanya, setiap kali live streaming selama 3 jam dibayar Rp500.000 dan tersangka mengaku selalu live streaming antara 3 sampai 6 kali. Keduanya mengaku baru menjalankan praktik terlarang tersebut selama 2 minggu. Akibat ulahnya, kedua YouTuber terancam hukuman kurungan penjara selama 6 tahun sesuai pasal yang diterapkan penyidik, yakni pasal 27 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi.